Dentsu Aegis Network Indonesia adalah salah satu agensi periklanan terbesar di Indonesia. Sejak awal 2019, agensi ini dipimpin oleh seorang perempuan muda, Maya Watono. Bagaimana Country CEO Dentsu Aegis Network Indonesia, Maya Watono, mempertahankan citra dan mengembangkan perusahaan? Bersama saya Rudian Danu, inilah CEO Talk. Maya Watono mengukir sejarah baru bagi industri periklanan di tanah air. Sejak Januari 2019, Maya resmi menjabat Country CEO Dentsu Aegis Network Indonesia. Posisi ini ia raih setelah 2 tahun Dwi Sapta Group merger dengan Dentsu Aegis Network yang bermarkas di Inggris. Dwi Sapta adalah perusahaan periklanan yang didirikan Aji Watono, ayah kandung Maya. Di tempat ini, Maya sebelumnya menjabat CEO. Belasan tahun memimpin Dwi Sapta dengan aneka prestasi, membuat Maya tidak kagok menerima tongkat komando Dentsu, meski saat itu usianya baru 36 tahun. Kini, Dentsu Aegis Network Indonesia yang dipimpin Maya Watono membawahi 15 unit usaha. Bisnis ini berbasis pada 4 pilar, yakni bisnis kreatif, media, digital dan konten, serta bisnis brand activation. Halo Mbak Maya. Halo, selamat Apa kabar? siang Mas Rudi, baik, apa kabar? Baik, saya pengen ngobrol-ngobrol soal Mbak Maya, karir Mbak Maya dan juga soal Dentsu. Oke, Oke. thank you. Ini kalau kita bicara soal, ini saya nyebutnya apa? Perusahaan periklanan? Advertising, periklanan, Advertising ya. Oke. Nah ini saya pernah baca, kalau Mbak Maya itu sebetulnya satu-satunya CEO perempuan dan termuda di Indonesia. Benar nggak? Di Dentsu, betul. Di Dentsu. Ya, di Oke. Dentsu betul, karena sebelum-sebelumnya belum ada CEO wanita. Oke. Dan kebetulan saya termuda, betul. Kalau itu globally saya termuda. Ya. Termuda. Kalau di Indonesia, di industri periklanan sendiri? Di industri periklanan wanita ada. Oke. Memang secara rasio, of course masih dominasi pria ya, tapi Dominasi pria. tapi ada. Ya. Ada kesulitan nggak sih? Kan ini kan seolah-olah karena didominasi sama pria, ini semacam dunianya pria gitu. Tapi Iya. nggak begitu juga sebetulnya ya? Enggak sih, di Dentsu Aegis Network Indonesia sendiri kita rasio wanita ada hampir 50%, actually almost 50-50. Oh, oke. Di account juga banyak sekali wanita, kreatif juga, jadi cukup imbang antara gender between female and male. Untuk usia juga milenialnya juga 70%, jadi ya secara usia maupun gender cukup imbang. Oke. Mbak Maya ini memimpin Dentsu ini sejak Januari 2019. Betul. Oke, dan sebelumnya itu di Dwi Sapta kalau nggak Betul, salah. iya. Berapa lama waktu itu? Ada 10, Dari 2006. 2006 Jadi sampai 11 tahun sampai 11 tahun. 2017 lalu merger antara Dwi Sapta dan Dentsu, waktu itu one of the biggest merger di industri periklanan Indonesia. Oke. Lalu saya diminta untuk menjabat sebagai Country CEO Dentsu Aegis Network itu di 2019. Jadi sekitar 13 tahun kemudian. 13 tahun kemudian. Ini kalau kita bicara soal merger dua perusahaan, salah satu apa namanya? Dua perusahaan yang besar di industri periklanan ini menjadi satu perusahaan yang sangat besar sebetulnya di Indonesia. Boleh saya bilang seperti itu ya? Betul ya. Oke. Nah, ini sejak 2019 pada saat Mbak Maya memimpin Dentsu, itu growth-nya sampai berapa persen? Di 2019 sendiri kita growth di 8%. 8%. Itu di atas rata-rata sebetulnya. Di atas industri standar. Industri oke. standar di sekitar 4-5%. Ini dari segi revenue. Betul. Kalau dari jumlah klien juga? Jumlah klien juga kita growth, jumlah klien portfolio kita sekarang almost 500 brands that we look after. Memang growth ini cukup signifikan dari 2018 ke 2019. Tapi untuk 2020 sendiri kita juga berusaha memiliki strategi di mana kita tidak mau terlalu banyak growth dari sisi jumlah klien. Melainkan kita ingin meningkatkan jumlah offering service kita terhadap our existing client. Karena dengan seperti itu kita bisa strategi kita lebih client-centric, client-focus, dan kita bisa membantu klien untuk lebih sukses di periklanan dan juga kita take care of our existing client. Oke, meskipun sebetulnya kan
apa namanya, pasar ini sangat terbuka ya? Atau sebetulnya Betul, sudah cukup ya. jenuh? Artinya jumlah klien tidak bertambah, tapi perusahaan-perusahaan advertising sudah terlalu banyak, atau gimana? Secara network agency mungkin kita tidak terlalu globally, kita mungkin yang besar ada 5 dan juga ada di Indonesia. Jadi jumlah secara network agency memang tidak banyak, tapi Oke. juga kita ada beberapa agency yang local agency, tapi mungkin lebih working in silo, mungkin Oke. 1-2 service offering hanya kreatif atau hanya media atau Oke. hanya digital. Bedanya dengan Dentsu adalah kita memberikan service dari hulu ke hilir. So all line of business kita bisa memberikan service tersebut ke Oke. klien. Nah ini kalau kita bicara soal pasar bebas, di mana kan mungkin penjual jasa bisa mengambil klien dari perusahaan yang lain, mungkin seperti itu. Ada proses apa tender ada Atau seperti pitching, itu. betul. Oke. Iya. Nah kalau menurut Mbak Maya, apa yang membuat Dentsu itu unik dan harus menjadi pilihan? Bagi Kita calon klien. unik karena kita satu-satunya network agency yang berada dalam satu payung. Jadi offering kita holistik, satu holding, Oke. di mana klien bisa mendapatkan service A sampai Z dari strategi, brand planning, kreatif, execution, sampai ke digital, lalu sampai ke media, performance dan lain sebagainya, event Oke. activation dalam satu atap. Dengan satu tim client facing yang sama. Ini seperti one stop service Ya, gitu ya, kurang Oke. lebih seperti itu. Nah, itu tidak ada network agency lain di Indonesia yang bisa memberikan offer yang sama dalam satu atap, satu client servicing. Oke, nah ini kalau kita bicara soal mempertahankan existing client, Ya. artinya dengan klien yang ada sebetulnya boleh kalau saya bilang ini sudah sangat optimal bagi Aegis untuk memberikan jasanya kepada mereka, atau sebetulnya masih ada ruang untuk tumbuh dengan menambah klien? Masih ada opportunity untuk bertumbuh dengan menambah service offering kita terhadap klien. Oke. Jadi let's say kita ada 16 business unit, rata-rata klien kita menggunakan 3 sampai 4 agency Oke. dari 16. Ada klien yang menggunakan 6, let's say 6 unit kita. Let's say Satu klien tapi oke. 6 agency across Oke. ini. Nah, Oke. itu goal kita adalah more and more client use more of our agency. Tapi yang menarik juga, ini koreksi kalau saya salah. Dari 16 lini bisnis ini, Iya. sebetulnya kan itu dibagi ke dalam klasifikasi. Ada Betul, beberapa betul. klasifikasi. Iya, Artinya dalam satu klasifikasi bisa ada beberapa lini bisnis yang dalam tanda kutip bersaing sebetulnya. Begitu Betul, nggak? betul, Betul iya, seperti betul, itu. betul. Misalnya creative agency, mau nggak mau karena kita in this business confidentiality itu adalah nomor 1. Jadi begitu klien memberikan strategi marketing kepada kita is very confidential. Jadi memang kita harus menjaga confidentiality itu di satu agency atau maupun satu business unit. Meskipun ini di satu holding yang sama, Iya. lini bisnis yang satu dengan yang lain itu. No, they don't know. Dapurnya beda. Oke. Dapurnya beda, timnya beda, semuanya beda. Karena kita tidak mau confidentiality itu breach. Jadi memang seperti misalnya creative agency, kita memiliki 4 creative agency. Dan mereka sebetulnya dalam tanda kutip berkompetisi juga untuk mendapatkan klien. Betul, saling berkompetisi mendapatkan klien dan biasanya ada klien yang saling berkompetisi di 4 pintu tersebut. Oke. Jadi memang kita harus jaga sekali confidentiality itu. Oke. Jadi timnya berbeda, dapurnya beda, semua beda. Ya. Mbak Maya, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali.